Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kak Ika dalam pembahasan sosiologi part 2, masih tentang penelitian sosial. Kalau kemarin kita sudah bahas apa itu penelitian sosial, kenapa harus dilakukan, lalu ada tahap-tahapnya, sifat yang harus dimiliki oleh seorang peneliti, ciri-ciri sebuah penelitian sosial. Pada hari ini khusus kita membahas tentang jenis-jenis penelitian sosial. Kita mulai yang pertama itu yang ke-1 itu penelitian berdasarkan tujuan. Kita bagi menjadi dua, itu ada penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar atau bahasa Inggris itu basic research, itu adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi guna menyusun konsep dan hubungan. Jadi ini adalah penelitian memang dirintis oleh seorang tokoh dari awal. Contohnya yaitu penelitian dilakukan oleh Clifford Geertz. Ini dia seorang ahli sejarah. Dia meneliti tentang mengenai Islam yang ada di Jawa. Jadi benar-benar dia mencari tahu siapa sih yang pertama kali membawa Islam ke Jawa, lalu setelah itu siapa lagi yang membantu menyebarkan, setelah itu apa saja medianya, ya seperti semuanya diselidiki dari awal, dari dasar, tapi bukan melanjutkan penelitian orang. Yang kedua ada penelitian terapan, berarti ini lebih kayak praktek, yaitu penelitian yang menerapkan, menguji, mengevaluasi teori dalam memecahkan suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh penelitiannya itu penelitian tentang evaluasi penggunaan laptop dan proyektor sebagai alat bantu guru mengajar di sekolah. Itu benar-benar harus diterapkan atau dipraktekkan. Oke, sampai di sini jenis penelitian pertama. Ada pertanyaan? Kalau ada nanti silahkan tanyakan di kelas online kita. Lalu yang kedua itu ada penelitian berdasarkan metode. Yang pertama ada penelitian histori. Nah, atau historik. Kalian kalau dengar kata historik pasti mengarahnya ke masa lalu. Ini adalah suatu penelitian yang telah terjadi di masa lalu, ya. Penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Nah, penelitian ini bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lalu secara sistematis. Jadi kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu disusun secara lebih baik dan ilmiah melalui metode penelitian historik. Misalnya peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia itu kan harus mengumpulkan dulu bukti-bukti dan segala macamnya. Nah, baru nanti disusun rekonstruksi, artinya disusun bagaimana latar belakangnya, bagaimana kronologisnya, kapan dibacakan teks proklamasinya. Jadi kalau contoh lainnya bisa juga penelitian tentang stratifikasi sosial pada masa penjajahan Belanda. Nah, itu kan masa lalu. Masa lalu enggak tuh? Stratifikasi artinya tingkatan. Jadi yang dikaji di sini adalah tingkatan pada masyarakat, yaitu yang ada pada masa penjajahan, itu kan berbau masa lalu. Yang kedua ada penelitian survei, yaitu seorang berusaha untuk memperoleh informasi dari berbagai kelompok atau orang dengan menyebarkan angket atau kuesioner. Nah, ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Metode ini biasanya digunakan oleh peneliti sosial di Indonesia untuk berbagai fenomena atau masalah sosial. Contohnya itu ya tawuran antar pelajar. Jadi disurvei, ditanya disebar angket, apakah tawuran itu sering terjadi, apa penyebabnya, rakyat merasa terganggu atau tidak. Nah, itu yang disebut dengan survei. Biasanya kalau survei itu apanya ya, objek penelitian itu lebih luas.